Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdhaliz zakirin wa sayyidish syakirin wa imamil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimuradi. Allahumma arhamna bil Qur'an. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kita limpahan nikmat. Dari awal kita ada di dunia ini sampai nanti menjelang kita kembali menyelesaikan perjalanan kita di dunia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa kita diiringi oleh nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat utama dan terbesar dalam hidup kita adalah nikmat iman dan Islam. Nikmat itulah yang akan menentukan jalan hidup kita di akhir nanti. Mudah-mudahan dengan nikmat iman Islam itu kita memperoleh kebahagiaan di dunia walaupun sifatnya sementara, dan memperoleh kebahagiaan sejati nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Satu nikmat juga di pagi hari ini, di sela-sela aktivitas kita yang masih bekerja keluar rumah, walaupun waktunya istirahat, kita masih bisa menyempatkan diri melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim muslimah, yakni thalabul ilmi. Kita isi weekend, happy weekend kita. Orang mah healing, jalan-jalan, balik pusing, oke jalan-jalan. Kita isi dengan taklim, mudah-mudahan pusingnya jadi hilang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita sekalian umatnya sampai hari kiamat. Wabil khusus kita berada di bulan mulia, bulan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba Allah terkasih yang akan turut menentukan nasib kita nanti di akhirat. Maka sertakan sholawat di setiap waktu kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekecil apapun yang kita bisa ingat, awali dengan sholawat kepada beliau. Mudah-mudahan jadi tabungan yang akan terus bertambah dan menjadi syafaat di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah tambah kuatkan iman Islam kita, Allah sehatkan badan kita dalam kesyukuran, dan Allah tambah kesabaran kita dalam kesakitan.
Kita awali taklim kita, kajian Ahad pagi kita hari ini dengan melantunkan Asmaul Husna. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basir ya Khafif ya Rafif ya Mu'iz ya Mudir ya Sami ya Basir ya Hakam ya Adab ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafid ya Muqim ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'is ya Syahid ya Haq ya Waqil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Muhsin ya Mubdi ya Muhid ya Muhyi ya Mumin ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal saya sampaikan mohon maaf di 2 pekan kemarin, 2 Ahad kita liburkan taklimnya. Yang pertama menghormati agenda 17-an, tanda syukur kita kepada Allah untuk melakukan hal yang mubah dan memperingati 17 Agustus. Yang kedua, kemarin ada agenda pelatihan. Nah, untuk agenda pelatihan ini insya Allah kedepannya akan dilaksanakan paling cepat sebulan, paling lambat 2 bulan sekali. Kita ingin satu, memberdayakan tempat ini supaya jadi jariah untuk hal yang lain, khusus pelatihan Tibun Nabawi, pelatihan pekam, plus nanti ada juga tambahan kayak kemarin kita pelatihan akupuntur, tusuk jarum, metode TCM, tradisional medicine. Tradisional Chinese medicine. Jadi dulu saya beri pelatihan akupuntur, jadi sayang ilmunya kalau tidak dibagi dengan teman-teman. Nanti ibu-ibu juga boleh ikut di pertemuan berikutnya. Nanti kita sampaikan secara khusus lah kalau untuk jamaahnya. Gitu. Ada juga nanti terapi bekam dengan lintah. Bekam dengan lintah. Jadi gitu ya. Sudah lintah, tak kayak gini. Saya sudah lintah. Percobaan. Coba. Udah lama sih. Cuma sekarang kita aktifkan lagi. Mudah-mudahan ilmu ini masih bisa bermanfaat sebelum saya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Tidak ada yang lain. Sekaligus niat untuk mudah-mudahan ada wasilah nanti. Mungkin ada donatur itu dari dosen yang membiayai ini. Mudah-mudahan nanti pondok ini berdiri berjalan nanti dan ada donatur tetap. Segala ikhtiar yang kita lakukan adalah untuk mendukung pondok ini sampai akhir hayat. Bagi kami sudah tidak punya anak kecil, memicu makanya bapak naik hidungnya. Kewajiban, akhir ini mah wajib. Wajib minum bapak. Terus pikiran dari anak itu itu. Orang memikirkan anak segala dari itu. Jadi akan berlanjut 2 bulan sekali. Mungkin izin kita rehat taklim 2 bulan sekali untuk ada pelatihan. Pelatihannya berbayar. Jadi bayar walaupun tidak mahal ya. Dulu kita pelatihan harus minimal 1 kali pelatihan minimal 500.000, maksimal 1 juta. Saya pernah pelatihan akupuntur 500.000. Pelatihan bekam 1 juta bayarnya. Dapatnya apa? Dapatnya biasa, makan, minum kayak kemarin. Sertifikat itu. Jadi dibandingkan dulu mahal-mahal pelatihan itu, kita buat menjadi ringan lah buat teman-teman seputar yang saya paham, saya kenal itu. Nanti ibu yang minat minimal apa? Jadi terapi di rumah sendiri, bukan untuk tidak ke dokter, bukan. Tapi mendukung pertolongan pertama saat punya keluhan kita menangani sendiri. Itu tusuk jarum profesionalnya sudah ada tuh di Atang Senjaya akupuntur, poli akupuntur. Saya pernah di sana ketika ginjal kemarin. Ya di sana ada udah poli akupuntur di ATS. Ada akupuntur. Kita belum. Kalau di Malaysia sudah akupuntur masuk rumah sakit, bekam masuk rumah sakit. Ya di Malaysia poli bekam. Kita belum. Bahkan ini juga agak sulit kita bergeraknya karena dinas kesehatan memantau. Saat saya di Warung Borong sertifikasi dinas kesehatan DPMPTSP, dinas 1 pintu itu disurvei, obatnya dicek segala macam. Kita lulus, hanya buka. Cuma 2 tahun berjalan tidak kita perbaharui keburu pandemi dan tidak mendapat pendampingan full, terus terang aja dari DPMPTSP, dinas kesehatan yang menangani sampahnya kan sembarangan, terutama
dengan mesin, nggak dibuang ke tempat sampah, kita kumpulkan jauh, nggak diambil sana sama petugasnya. Padahal kita udah bayar tuh sekian ribu per bulan. Awalnya bayar berapa ratus ribu sampai ini hampir 1 jutaan lah. Gitu. Pengurusan izin prakteknya sebanding dengan bidan ketika praktek. Gitu. Nah, saya ingin ini saluran ke teman-teman, ke jamaah juga nanti yang mau ikut, tapi minimal untuk sendiri, bukan untuk orang. Tusuk jarum sendiri gampang banget, dan saya praktekkan. Tusuk jarum, sini, kemudian siram, sini, 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 itu tusuk jarum. Nanti minggu depan kita praktek sebelum pelatihan, khusus buat ibu-ibu. Bahaya enggak? Ya kalau sembarangan bahaya. Nanti tiba-tiba disuruh melakukan itu. Tapi kalau ada panduannya enggak bahaya. Itu jadi izin 2 bulan sekali. Di sini ada yang ikut pelatihan. Pesertanya mudah-mudahan sih tambah banyak. Mudah-mudahan yang mau mendapatkan ilmu lebih dari teori pengobatan. Walaupun yang isinya itu sehat. Yang isinya geringan. Ibu-ibu pernah lihat ya di KBP ada dokter saraf yang badannya besar, jalannya sudah susah banget. Tapi kan itu dokter obatin orang. Saya kan itu dokter gitu. Badannya besar, jalannya. Jangan bilang kata doktermu bahkan main lagi gering, nggak gitu, enggak. Banyak terapis yang badannya sakit tapi tidak dikunjungi pasien gitu. Karena kesembuhan itu dari siapa saja. Ilmunya bisa dari orang yang mungkin sakit-sakitan. Gitu. Dokter Marla ini sehat. Dokter saya itu Dokter Marla ini orang tua murid lagi. Dokter Marla itu orang tua murid di Alia, anaknya kelas 2 dengan saya. Kemudian dokter pendamping saya di KBP. Gitu. Meninggalnya di Mekah kemarin pergi haji. Padahal kita udah mau ke beliau lagi, mau konfirmasi lagi gitu. Karena sudah ke Medika kemarin ke Dokter Zainal, ya Dokter Sarah. 3 kali pertemuan. Saya dampingi terus. Herbalnya iya, terapis tradisionalnya iya, kemudian terapis medis juga iya. Itu namanya sinergi pengobatan. Gitu ya. Itu sedikit mungkin. Baik, kita lanjutkan. Pekan ini kita masih bahas tentang bab taubah. Ini 3 hadis terakhir yang pendek-pendek, cukup untuk mungkin 30 menit ke depan. Hadis pertama, wa an Abi Nujaid bidomin nun Nujaid wa fathil jim Nujaid Imran bin Husain al-Khuzai radhiyallahu anhuma anna imra'atan min Juhainata atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya qubla minaz zina. Seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan hamil karena zina. Ada perempuan datang kepada Rasul hamil karena perbuatan zina. Faqalat, dia berkata, perempuan itu, ya Rasulullah, asabtu haddan faqimhu alaihi. Ya Rasul, aku sudah berzina, mewajibkan aku kena had. Itu. Kalau nggak rajam, kalau nggak jilid, rajam. Faqimhu alaihi, tegakkanlah hukumnya kepada aku ya Rasul. Rasul, aku sudah berzina, hukumlah aku. Bahasa kita gitu. Aku sudah zina, hukumlah aku. Padahal Nabiullah SAW waliyah. Nabi memanggil walinya. Dipanggillah kedua orang tua perempuan itu. Kemudian apa kata Nabi? Ahsin ilaiha. Berbuat baiklah kepada anak kalian, kepada anakmu ini. Berbuat baiklah. Faidah wadoat faktini. Bila nanti sudah melahirkan, datanglah lagi kepadaku. Itu kata Rasul. Disuruh diurus ta eta anak maneh urang mah. Rawat sampai lahir. Terus lahir datang deui kepadaku kata Nabi begitu. Maka diuruslah tuh Pak Amrobihan Nabi SAW dirawat kemudian ya. Kemudian apa? Kemudian summa Amrobihan datang lagi kepada Rasulullah SAW. Summa Amrobihan Pahujimah. Karena si perempuan itu sudah punya pasangan hidup, sudah bersuami tapi berzina. Bahasa nama selingkuh. Yang nyoba anu sejen,
Na'udzubillah min dzalik. Suma amara biha, baru jimat, kemudian dirajam sampai mati. Rajam itu dipendam di tanah sampai leher, ditimpuk pakai batu. Tiap orang yang ke pasar kemanapun boleh nimpuk dan tidak boleh ada rasa belas kasihan. Bayangkan, itu Allah yang dalam Al-Quran ngatur, bukan Nabi. Allah yang ngatur bahwa ketika kita mukul nimpuk orang yang dirajam, itu nggak usah ada kasihan dalam hati. Udah dikasih yang halal, memang haram. Insya Allah ya. Kalau dari sudut pandang orang yang hama mungkin kejam amat. Lebih kejam itu lelaki, kata awewe. Sudah punya pasangan hidup, pasti mencari yang lain. Summa sholat alaiya, kemudian Nabi menyolatkan perempuan itu. Nabi menyolatkan perempuan itu. Faqala lahu Umar, dan berkatalah kepada Nabi Umar, tusalli alaiha ya Rasulullah, qad jana. Ya Rasul, engkau menyolatkan perempuan itu padahal dia kan telah berzina. Qala, berkata Nabi, dengarkan ini. Berkata Nabi, laqad tabat taubatan, perempuan itu telah bertobat, kata Nabi. Lau qusimat baina sab'ina min ahlil Madinah lawasi'athum. Keandainya tobatnya itu dibagikan ke 70 orang ahli Madinah, pasti cukup tobat itu. Bayangkan. Ketika Umar interupsi, ya Rasul, perempuan itu telah berzina, kok tetap menyolatkan? Kata Rasul, perempuan ini telah bertobat dan nilai tobatnya bila dibagikan ke 70 orang berdosa di Madinah, cukup untuk diterima tobatnya 70 orang itu. Itu. Wa hal wajadta Abdullah min anjadat bi nafsi Allah azza wa jalla. Apakah engkau menemukan, hai Umar, yang lebih utama daripada seorang wanita yang sudah menyerahkan dirinya kepada Allah, minta dihukum? Minta dihukum itu udah tanda tobat nasuha. Korupsi, tekannya muat, datang ke petugas. Pak, saya sudah korupsi. Ini bukti-buktinya, data-datanya. Tolong dihukum saya. Ayah malu itu. Jarang. Numpuk gue menaun. Nyumput lah mungkin sembunyi aciga gitu. Wah, nyumput. Ayah indikasi ayah wan ditutupan. Ditutupan deh. Berarti dia sudah menyerahkan diri kepada Allah ketika datang itu. Hakikatnya mah syariatnya kepada manusia datang, Pak petugas, saya sudah mencuri ini barangnya, saya menyerahkan diri minta dihukum. Itu syariatnya menyerahkan ke manusia, tapi itu hakikatnya tobat menyerahkan diri kepada Allah. Perempuan itu sudah diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di sini nilai tobat itu ya. Jadi kalau tobat mas segede apapun dosa, diampuni Allah. Insya Allah diterima sama Allah tobat kita sebesar apapun dosa kita, asal sungguh-sungguh. Jadi sungguh-sungguh itu tadi datang kepada Rasul, menyampaikan dirinya sudah berzina, kemudian minta dihukum, setelah dihukum dia dihukum dan sudah hapus dosa. Bahkan bukan sekedar hapus dosa, dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena tobatnya itu. Karena tobat itu pahala, amal soleh. Tobat itu dia berpahala, menghapus dosa dan menumbuhkan pahala. Wani bin Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law anna libni adam wadiyan min zahabin ahabba yakuna lahu wadiyan. Nah ini konsep. Seandainya manusia memiliki satu lembah dari emas, ya, ahabba yakuna lahu wadiyan, dia pasti ingin punya dua lembah. Ya, kita begitu ya. Gitu. Bukan sama-sama sendal, yang dua pasang, terus dua pasang, yang tiga pasang, yang empat pasang, kita nggak bisa, itu nggak bisa. Zuyina linnasi syahawat minan nisa wal banir wal qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddah. Itu kita manusia. Tapi asal caranya halal, kita tidak berlebihan mengendalikannya, sah-sah saja, mubah-mubah saja. Gitu. Tapi kadang-kadang dilepas di luar kendali kita. Gitu.
Kadang-kadang kita berlebihan. Seperti yang pernah saya sampaikan, dulu kaset terakhir yang saya miliki itu kasetnya Buya Hamka tentang doa yang pernah saya sampaikan dulu. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min ad'iyatin la yustajaba laha wa min nafsin la tashba'. Itu 4 doa dikupas sama Buya Hamka di kaset dulu, kaset jadul. Saya dengarin terakhir itu, apanya itu beberapa tahun yang lalu. Karena udah nggak ada, terusan pindah ke sana pindah ke sini lengit tuh. Tapi mereka tong sampah. Itu terakhirnya menjelaskan tentang Allahumma inni a'udzubika min nafsin la tashba'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari nafsu yang tidak pernah kenyang. Jadi nggak pernah kenyang. Jadi keinginannya ingin terus. Padahal cukup. Dia menceritakan tentang orang kaya yang sudah punya tanah banyak. Ketika ada sayembara dari orang yang lebih kaya, dia daftar. Padahal cukup dia kalau nggak daftar juga. Daftar dia. Daftar, lombanya apa? Lombanya dari titik A ke titik B, ya, kembali ke titik A lagi, dari A ke B ke A lagi, balik gitu. Dari Dieu ke Bogor, balik ke Dieu. Siapa yang lebih paling cepat? Jadi jarak itu diukur dengan tanah. Siapa yang paling cepat kembali lagi ke titik A? Berapa kilometer jaraknya, dia cepat, cuma 2 jam sekarang bolak-balik, dia akan lebih banyak dapat tanah. Maka si orang itu, orang kaya itu, yang rakus itu, yang tamak itu, dia daftar. Dan dia, kalau yang lain dari sini jalan Cinaneng istirahat gitu. Jalan deui kayak di kampus istirahat, jalan deui Gunung Batu istirahat gitu. Mereka itu sakit. Kalau aku istirahat di sini, berapa meter ya tanah yang akan hilang dariku? Jadi kayak gitu. Aku harus sebanyak-banyaknya tanah itu. Maka dia nggak istirahat. Yang lain istirahat dia pas masa balik lagi pertengahan terkuat dari lempar. Mau tengah jalan. Cek Buya Hamka cenah, berapa tanah yang dia dapat? Hanya sejengkal badannya saja untuk kuburan. Yang lainnya ditinggalkan. Tuh anak tamak dan rakus. Lantas tidak pernah kenyang, tidak pernah puas dengan apa yang sudah Allah milikan kepada kita. Nauzubillah. Wala yamla'u fahu illa turab. Nah ini pas banget. Tidak akan bisa terpenuhi kecuali tanah. Itu tidak akan bisa memenuhi keinginannya kecuali tanah. Itu. Wa yatubullahu ala man taba. Tapi Allah akan menerima tobat orang yang tobat. Artinya apa? Nafsun la tashba' itu sebuah dosa kalau berlebihan seperti itu. Nafsu yang tidak pernah kenyang itu dosa. Karena akan menimbulkan perbuatan dosa, akan menimbulkan perbuatan yang berlebihan, israf, berlebihan. Itu bukan dalam ketaatan berlebihan, tetapi dalam hal-hal duniawi berlebihan. Kayak tadi, itu kayak kata Buya Hamka diambil dari tokoh pengarang Spanyol namanya Ralph Leo Tolstoy. Ralph Leo Tolstoy, kayaknya masih ada bukunya itu kalau kita beli online itu. Buku Leo Tolstoy, orang kafir tapi dia mengarang cerita yang sinergi dengan ajaran Islam tentang nafsu yang tidak pernah kenyang. Jadi kadang-kadang kita tidak sadar itu sebuah benih-benih dosa. Itu. Makanya kita berdoa sama Allah. Allahumma inni a'udzubika min nafsin la tashba'. Aku berlindung kepada Ya Allah dari nafsu yang tidak pernah puas, tidak pernah kenyang. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Nah, ini nilai taubat luar biasa ya. Tapi memang manusia tidak akan pernah kenyang. Dan manusia itu fitrah kayaknya sih.
Kalau belum punya sesuatu, saya merasakan sendiri. Kalau belum punya sesuatu, ingin sesuatu, itu gremet deh, gitu. Ya. Pengen cepat memiliki gitu maksudnya. Oh gitu. Kalau sudah punya, seminggu, 2 minggu, sebulan, bosan gitu, bosan gitu. Pasti begitu, gitu. Akhirnya terbengkalai lagi. Gitu. Tapi nanti menumbuhkan lagi, menumbuhkan lagi. Misal ini lupa. Oh, kita pakai sepeda. Nah, semuanya sepeda, impian, aku mau sepeda. Mencano ya, tadi pakai. Entos nih. Kampus. Mungkin menghapus orang sepeda. Manusiawi asal tidak berlebihan, kemudian kita memang itu manusia, asal jangan kemudian melalaikan akhirat, kemudian tidak mengorbankan akhlak, nikmati dunia yang halal. Tapi memang ya itu kan, kita masih belum bisa lepas dari dunia full, minimal meredam. Meredam apa? Meredam misalkan praktis-praktis simpel gitu. Pertama namun semoga 2 yang 3, yang 4, yang 5, yang 6, yang 7, yang 8, yang 9 gitu. Karena kita kali ini lumayan yang isukan nu isu tekadahan, nu berang tekadahan dari bawah ucing teh. Hadis terakhir, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala yadhaqullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulain. Nah ini Masya Allah, yadhaqullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala tertawa. Jangan digambarkan seperti tertawa manusianya, mukhalafatul hawadisi Allah. Tapi bahasanya yadhaku tertawa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tertawa. Apa yang Allah tertawakan? Ila rajulaini, 2 orang laki-laki. Yaqtulu ahaduhumal akhar, yang satu membunuh yang lain. Ada laki-laki, si A, si B. Allah menetapkan 2 laki-laki ini. Si A membunuh si B, matilah si B. Kemudian yaqtulu ahaduhumal akhar fayadkhulani al-jannah. Tapi 2 orang ini dua-duanya masuk surga, padahal saling membunuh. Gitu. Yang pertama si A dulu, jeung si B. Si A bunuh si B, meninggallah si B. Kemudian yuqatilul haja fisabilillah fayuqtalu. Kemudian yang satu lagi berjuang, yuqatilul haja fisabilillah fayuqtalu. Dia berjuang di jalan Allah, kemudian meninggal. Summa yatubullahu 'alal qail. Jadi dalam peperangan, si A mah orang kafir, si B mah orang Islam. Perang. Lagi ini, si A kafir, si B muslim, perang. Kemudian si A orang kafir membunuh yang muslim di medan perang. Dibunuhlah si muslim ini orang kafir. Meninggal syahid, masuk surga dia. Yang membunuh sumayatubullahu, dia bertobat, masuk Islam. Payuslimu payustashhadu, kemudian 2 dia ikut berperang lagi, meninggal juga. 2-duanya syahid gitu. Nah Allah menetapkan itu, lucu ya, itu maksudnya nasibnya. 2-duanya masuk surga gitu. Padahal sebenarnya saling membunuh, itunya deskripsinya saling membunuh. Si A membunuh si B masuk surga karena kan muslim dia. Si A masuk Islam, ikut perang, dibunuh sama orang lain, masuk surga juga. Padahal sudah pernah membunuh gitu. Artinya dosa pernah membunuh tidak menghalangi dia masuk surga. Kenapa? Terhapus ketika dia masuk Islam. Itu seperti itu, Masya Allah, luar biasa. Mungkin ya pasti kalau dilihat dari sejarah, Wahsy juga seperti Wahsy lah ya, seperti Wahsy. Wahsy itu membunuh Hamzah. Hamzah itu muslim, syahid. Kemudian Wahsy juga membunuh orang kafir yang lain, dan Wahsy juga terbunuh dalam medan perang, syahid. Kemudian dua-duanya meninggal.
Hamzah masuk Islam karena syahid, Wahsy juga masuk Islam. Nah kayak gitu, itu lucu dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kayak gitu. Jadi ada orang-orang, makanya manusia mah nggak tetap kan. Jangan mengunci pintu tobat untuk seseorang, menutup pintu kezaliman. Si A dulu 10 tahun yang lalu, ingat gak si A tuh zolim sama aku, dia yang pernah berbuat zolim sama aku. Jangan ditutup pintu itu. Ketika 10 tahun berpisah, meninggalkan dampak negatif dari si A itu ke kita, 10 tahun kemudian kita berpisah, kemudian ketemu lagi, belum tentu sama seperti 10 tahun yang lalu. Boleh jadi dia lebih taat dari kita, udah jadi ustadz mungkin, jadi orang soleh mungkin. Jangan ditutup. Seperti itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga seperti itu. Kalau kita agak susah, kalau kita susah melupakan biasanya, ya, susah melupakannya. Nah, ini 3 hadis terakhir dalam materi hadis-hadis dan Al-Quran dan hadis tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya taubat itu betul-betul bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi berkaitan dengan kelemahan dan kealpaan kita sebagai manusia kepada Allah dan kepada sesama. Cuma pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, lebih mudah kita taubat kepada Allah daripada kita minta maaf kepada manusia. Karena kalau taubat kepada Allah, tinggal kita datang bersujud saja kepada Allah, kemudian mencurahkan apa taubat kita kepada Allah, kemudian bersungguh-sungguh menyesali perbuatan, tidak akan melakukan lagi dan berhenti, kemudian perbanyak amal soleh. Yakin kita akan diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau pada manusia berat, ya, berat sekali. Kita harus mendatanginya, minta maaf, harus ada ikrar lisannya dari orang itu bahwa dia benar-benar menghalalkan dan menghalalkan harta yang pernah kita rampas misalnya, dan memaafkan apa yang sudah kita perbuat. Makanya kalau kitanya kontraktor, jangan buat dosa sengaja. Kontraktor yang pindah-pindah itu kontrak. Itu kontraktor. Jadi jangan meninggalkan di sini, meninggalkan setumpuk dosa di sini, ke sini setumpuk dosa di sini. Berat itu nanti ketika keliling-kelilingnya dan mengingat orang yang, walaupun Islam tetap memberikan solusi kan. Bagaimana kalau saya punya dosa terhadap si A, tapi si A nya udah nggak tahu di mana adanya? Nah, gimana coba caranya? Ulama kasih solusi. Satu, kita bersedekah atas nama si A itu. Ya Allah, aku sedekah atas nama si A yang dulu pernah aku fitnah. Sedekah. Itu. Doakan, mudah-mudahan dia diampuni dosanya olehmu. Dia mudah-mudahan dia sehat selalu. Itu cara. Kalau susah nyari, ya kayak gitu. Artinya kan ada usaha kita benar-benar mendoakan dia setiap waktu, setiap saat. Kalau dia sudah susah ditemukan lagi oleh kita dan kita benar-benar berdosa. Ya kalau harta sih kita satu kembalikan. Kayak dulu ada film film yang orang ketika santri difitnah keluar, kemudian dia nggak punya pekerjaan, nyopet pekerjaannya, dikumpulkan dompetnya. Dia sukses jadi pendakwah, kaya dia. Akhirnya dikembalikan tak dompetnya hiji-hiji. Duit teh. Iya, dompet iya, tulisan. Di sini 50.000 diasupkeun, dikirim 50.000. Iya 200.000 dikirim. Iya alamat-alamat kayak gitu. Bisa saja itu jadi wasilah. Hanya akan repot kita kalau metodenya seperti itu. Kalau tidak ada lagi orangnya yang bisa kita kembalikan barangnya, barang itu kita sedekahkan, uang itu kita sedekahkan atas nama orang itu. Ya Allah, ini aku sedekah atas nama Fulan bin Fulan yang dulu pernah aku ambil hartanya. Kayak itu. Jadi dia nanti sampai pahalanya kepada orang yang kita sebutkan ikrar itu. Nah, jadi dalam Islam itu selalu ada solusi, tidak ada solusi. Inna ma'al usri yusra. Dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini saja yang bisa kita bahas di 3 hadis terakhir bab tentang taubat. Di pertemuan bulan depan berikutnya kita akan bahas tentang sabar.
ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis tentang kesabaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya, yang benar dari Allah, yang salah selalu berasal dari kebodohan dan kealpaan saya pribadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada sayanganku Abi Kaban ya. Mudah-mudahan selalu menua bersama dalam keberkahan, rezeki yang barokah, anak-anak yang solih dan solihah. Begitu pula dengan jamaah semuanya ya, keturunan-keturunan kita, mudah-mudahan Allah solehkan, Allah berkahkan rezekinya, dan juga Allah selalu ya, senantiasa melindungi mereka semuanya.